Hari ini saya nggak sendiri berbicara karena nanti sebentar saya akan mengundang tim saya untuk masuk, duduk sama saya, supaya saudara juga nanti bisa tanya apa yang bisa ya saudara mungkin pengen tahu, pengen pengen gali lebih jauh dan kami akan semaksimal kita untuk kita bisa sharing kan apa yang kami punya. Nah saudara, siang hari ini temanya adalah bagaimana building the youth team. Nah, saya mau tanya dulu dengan Bapak Ibu, panggil Bapak Ibu apa saudara lebih enak ya? Saudara ya? Oke. Berapa banyak dari saudara di sini yang usianya di bawah 30? Oke, oke, oke. Majority di bawah 30, oke, good. Dan berapa banyak dari saudara yang terlibat penuh di dalam pelayanan youth? Oke. Jadi yang nggak ngangkat tangan berarti baru mau mungkin ya? Baru mau atau pengen tahu gitu ya? Oke. Jadi saya lihat majority adalah semua yang terlibat dalam pelayanan youth. Dan hari ini kita bicara bagaimana membangun pelayanan youth. Gini, saya mau cerita dulu bahwa sekarang zamannya adalah begini, zamannya kita bukan one man show dan juga kita bukan zamannya superhero kayak dulu Superman ya. Superman itu satu orang. Tapi kalau saudara lihat film hari-hari ini sekarang yang terkenal apa? Avenger. Kenapa? Teamwork. Saya percaya bahwa teamwork itu yang dibutuhkan hari-hari ini dan bagaimana kita membangun sebuah tim untuk bisa menolong pelayanan kita menjadi lebih baik dan lebih efektif. Saya cerita dulu. Dulu saya lahir baru di gereja lokal ini 19 tahun yang lalu dan saya mulai terlibat dalam pelayanan youth. Nah, waktu saya terlibat dalam pelayanan youth, ya, saya nggak ngerti pergerejaan dan saya nggak ngerti banyak lah pokoknya. Tapi yang saya tahu begini, bahwa pelayan ini anak muda tuh semangatnya luar biasa ya, senang ya. Sampai saya mengerti bahwa ternyata nggak bisa semuanya sendiri kita lakukan. Kita butuh bantuan orang lain. Saya nggak ngerti musik, ya terus terang ya. Saya nggak ngerti musik banyak, saya nggak bisa main musik. Saya nyanyi juga bagus katanya ya. Kata teman-teman saya nyanyi bagus. Tapi mereka bilang lebih bagus jangan nyanyi, katanya begitu ya. Saya nggak ngerti musik, saya nggak ngerti art terlalu banyak. Karena background sekolah saya adalah business and management. Jadi saya nggak gitu ngerti mengenai banyak hal, tapi saya tahu bahwa saya nggak bisa kerja sendiri, itu sebabnya saya butuh tim untuk menolong saya, untuk bisa melayani generasi ini menjadi lebih relevan. Nah saudara itulah, nah saya ada sebuah quote dibilang gini, if you wanna go fast, go alone. Ya. If you wanna go far, go together. Artinya gini, kalau kita mau pergi dengan cepat, pergi sendiri. Ya, kalau kita buat ini sendiri kayaknya cepat ya. Tapi kalau kita mau pergi ini untuk jangka panjang ya, kita mau lihat sesuatu yang besar, kita butuh tim, kita butuh punya teman-teman yang bersama dengan kita. Nah tadi kalau saudara sudah dengar, saya ini dikelilingi sama orang-orang, tim yang lebih muda dan mereka lebih relevan dengan keadaan generasi ini. Jadi saya sangat amat ditolong lah dengan keberadaan mereka. Nah hari ini saya mau sharing kan bagaimana sih kita bisa membangun sebuah tim. Yang pertama begini, dimulai dengan visi. Tadi kita dengar Pastor Juan bahwa semuanya visi. Nah visi inilah yang menolong orang melihat apakah ini menarik apa tidak untuk diikuti. Jadi ketika saya berbicara mengenai pelayanan generasi ini, saya bagi visi kepada teman-teman yang ada bahwa kita tuh mau ini, kita mau ke sini gitu. Misalnya visi adalah sebuah tujuan. Misalnya saya mau ke Bali. Saya tuh mau ke Bali loh. Di Bali kan seru, ya kan? Kita bisa makan sate bawah pohon, kita bisa minum kopi, kita bisa ke sini dan buat itu. Akibatnya apa? Saya bisa cerita, saya mau kemana. Dan ketika saya mulai dengan sebuah visi inilah akan menggairahkan orang-orang untuk mereka mau nggak terlibat dalam tim Anda. Nah saya di Gilgaliot ini saya menerjemahkan visi yang Pastor Juan buat ini dengan sebuah kata gini, generasi yang unggul, unik, dan berdampak. Nah ini yang kami buat. Jadi saya selalu challenge pada orang-orang, ini loh visi kita buat. Jadi kita nggak buat gereja-gerejaan, tapi kita membangun sebuah generasi yang unggul, yang unik, dan berdampak. Jadi saya challenge orang-orang untuk kita bisa masuk kepada visi yang besar. Dan visi yang besar ini nggak bisa dikerjakan sendiri. Kita butuh orang lain. Ya, kalau di sebelahnya ada timnya bilang gini, saya butuh kamu, saya butuh kamu. Ya, karena pelayanan yang besar, ya visi yang besar itu nggak bisa dikerjakan sendiri, kita butuh orang lain. Nah, itu dimulai dengan visi. Saya nggak tahu apakah multimedia saya ada nggak ya?
tolong disiapkan multimedia langsung aja ya. Dimulai dengan visi. Kalau saudara punya visinya, saudara sharingkan itu kepada teman-teman yang ada. Saya percaya bahwa ketika visi itu besar dan menantang, itu semakin menarik. Ya, saya ketemukan ketika visi itu semakin serius dan menantang, itu akan men-challenge orang-orang untuk bisa mengikuti saudara menjadi tim dalam pelayanan saudara. Ya, itu yang pertama. Dimulai dengan visi. Yang kedua adalah coba lihat dan doakan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu kasih orang-orang ada di sekeliling kita yang akan menolong kita. Nah saudara, mungkin saudara berpikir, di sekeliling saya ada siapa gitu ya. Nah saudara perlu doakan, lihat sekeliling saudara. Mungkin orang-orang yang selama ini ada dalam sekeliling saudara, mereka bisa menolong saudara menjadi sebuah tim yang solid, yang luar biasa. Nah saudara, saya pun juga gitu, saya suka lihat gitu, sekeliling saya tuh ada siapa gitu. Saya lihat nih. Nah waktu saya lihat-lihat, wah kayaknya dia punya antusiasnya deh. Dia punya sesuatu deh, kayaknya dia punya potensinya deh. Dia punya gairahnya di bidang tertentu. Ya, dia punya sebuah beban untuk melayani di bidang area tertentu. Nah saya mulai lihat-lihat dan saya mulai doakan. Kira-kira dia apa orang yang tepat untuk saya ajak terlibat untuk dalam sebuah tim. Ya, saya mulai doakan. Sama seperti Yesus ya. Yesus pun juga memanggil 12 muridnya, caranya gimana? Dia doa, ya kan? Dia doa, dia temukan 12 muridnya dan dia panggil bersama dengan Tuhan Yesus. Saya pun juga saya melihat, oh ternyata dia passionnya adalah di multimedia. Oh dia suka tuh yang hal-hal yang musik. Oh dia kayaknya suka hal-hal yang misalnya ngatur-ngatur orang. Oh dia kelihatannya lebih detail di hal administratif. Nah saudara, untuk membuat seperti ini, saya didukung penuh sama teman-teman yang punya berbagai macam kelebihan untuk menolong saya. Misalnya seperti ini. Saudara tahu nggak, dari berbagai pendaftaran ini, saya butuh tim. Tim itulah yang menolong saya untuk administrasi tuh. Karena harga berubah segala macam, orang yang detail, orang-orang yang mengerti dengan jelas, saya punya tim yang khusus. Ada soal uang, saya punya tim khusus soal uang, ya. Jadi jelas. Oh soal ini untuk multimedia, saya punya tim untuk multimedia. Oh untuk interiornya, saya punya tim untuk interior. Oh untuk kreatifnya, saya punya tim untuk kreatifnya. Nah jadi saya punya banyak tim yang menolong saya. Dimulai ketika apa? Saya melihat apa yang menjadi potensi mereka dan saya mulai doakan. Nah, selanjutnya apa? Yang pertama adalah dimulai dari visi, yang kedua adalah dilihat dan doakan, yang ketiga adalah mulai diajak dan dilibatkan. Multimedia, apakah ada? Ada ya? Oh iya, ada. Mulai diajak dan dilibatkan gitu ya. Jadi sering-sering bilang ini, ya diajak apa? Diajak bangun hubungan, diajak ngopi, diajak makan. Nah, saudara kalau saudara sudah melihat seorang punya potensi tertentu, saudara sudah melihat bahwa kelihatannya dia bagus nih gini ya, dia punya beban gini. Mulai ajak bangun hubungan, ya, ajak bangun hubungan. Saya percaya ketika kita mulai bangun hubungan, kita mulai ketemu lebih jauh mengenai beban-bebannya, mengenai isi hatinya. Nah, saudara, pelayanan kita generasi muda saya rasa akan lebih efektif kalau kita buat sebuah hubungan di luar gereja. Jadi saudara, salah satu tempat-tempat favorit yang saya punya adalah tempat makan bakmi, ya, tempat minum kopi, ya, ropang, yang kayak gitu. Supaya saya bisa ngobrol, saya bisa tanya, sebenarnya tuh apa sih yang mereka rindukan, apa sih kerinduan terdalam, apa sih yang menjadi beban-bebannya. Saya mulai gali. Nah ajak, nah setelah diajak untuk bangun hubungan, coba untuk libatkan mereka, ya. Ajak libatkan untuk tukar pikiran. Misalnya gini, saya mau buat sebuah ide ini, menurut kamu bagaimana? Nah dari situ kita bisa lihat, apakah dia punya beban-beban tertentu enggak untuk di bidang tertentu. Misalnya ketika saya mau bicara mengenai misalnya mau bangun sebuah acara seperti ini, saya kumpulin nih beberapa teman-teman. Ya, bukan cuma tim inti tapi di luar. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Mereka bisa kasih kita pandangan, masukan-masukan. Nah saya bisa tahu, oh ternyata mereka punya bebannya di sini. Oh mereka sangat peduli untuk ini. Oh ternyata mereka memikirkan serius. Dan inilah cikal bakal daripada tim kita yang kita bisa ajak mereka untuk terlibat. Nah setelah kita bangun hubungan, kita libatkan mereka, cobalah ya ajak mereka dengan lebih intensif. Ya meeting, ketemu lebih jauh. Supaya buat itu menjadi sebuah pertemuan yang berkala.
Nah, saudara di tempat saya punya weekly meeting dengan teman-teman tim. Ya, saya punya weekly meeting. Dan weekly meeting ini kami buat supaya apa? Supaya kami bisa diskusikan banyak hal. Ya, untuk bisa membuat pelayanan generasi ini menjadi lebih baik dan lebih efektif. Dan di dalam weekly meeting itu seringkali kita libatkan beberapa orang-orang yang kita sudah mau ajak untuk terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya apa? Dilatih, ya, dilatih. Nah, saudara, potensi itu, skill, talenta, beban itu kita bisa ajak untuk mereka bisa dilatih dengan baik. Ada 4 langkah pemuritan, tadi juga sudah di-mention gitu ya. I do you see, I do you help, you do I help, and you do I see. Artinya apa? Saya buat kamu lihat, saya buat kamu bantu, kamu buat saya lihat, dan kamu buat saya lihat sekarang. Nah saudara, ini dilatih saudara. Nah saya pun bisa demikian karena kenapa? Dilatih. Ya, dilatih. Saya masih ingat dulu di gereja kami, kalau menyambut teman-teman yang baru pertama kali datang, caranya begini, saya masih ingat sekitar 18 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu gitu, semua teman-teman yang baru dikumpulin duduk, satu orang presentasi, jelasin mengenai gereja, itu zaman Gilgal zaman dulu tuh ya. Nah, saya dilatih, saya dapat kesempatan. Udah, kamu presentasi mengenai gereja, itu gemeteran loh saudara. Ya, gemeteran loh, bingung gitu. Gimana gitu ngomong. Saya kasih tahu, kalau kamu ngomong relax, kamu tatap matanya, kamu kuasai dulu materinya. Oh saya dilatih. Sehingga akhirnya saya bisa untuk menjelaskan dengan lebih baik. Sampai akhirnya bertumbuh dengan yang lainnya. Nah saudara, dilatih saudara. Saya percaya bahwa nggak ada langsung yang udah perfect. Ya. Semua itu dilatih. Nah dilatih itu butuh waktu. Jadi kalau saudara mau libatkan dan mulai latih mereka, ya latihlah mereka. Untuk dipercayakan hal-hal yang dilatih, maksudnya dilatih dengan hal-hal yang kita mau dia berkembang di area tersebut. Ya, saudara banyak seminar, banyak training yang terbuka sehingga saudara bisa ambil ataupun saudara bisa ikut untuk bisa dilatih dengan lebih baik. Saya sendiri, kami cukup terbuka karena kami tahu bahwa kami nggak bisa cukup untuk sendiri, kami perlu belajar dari banyak orang. Seperti Pastor Juan bilang kita butuh network, kita belajar. Kita belajar ke tempat GPCC, kita belajar ke tempat yang ini. Kenapa? Kita mau dilatih menjadi lebih baik. Kami butuh knowledge-nya, kami butuh skill-nya untuk kami bisa melayani generasi ini menjadi lebih baik. Jadi kami sangat terbuka dengan hal training, kami sangat terbuka dengan hal seminar untuk kita bisa kembangkan dan kita bisa latih tim kita menjadi lebih baik lagi. Nah lanjut, ialah setelah dilatih, kan nggak cuma dilatih ya, tapi mulai dipercayakan. Mulai dipercayakan. Nah, saudara, kalau saudara orang-orang yang sudah saudara ajak, saudara sudah mulai latih, kasih mereka kepercayaan. Ya. Kasih mereka kepercayaan untuk sebuah hal-hal tertentu yang saudara tahu bahwa kelihatannya dia bisa lakukan untuk itu. Ya. Tentu saja kita pernah tahu prinsipnya adalah setiap perkara kecil baru dapat yang besar. Nah saudara ini ya yang kita perbuat. Kita percayakan hal-hal yang kita tahu bahwa kelihatannya dia pasti bisa untuk buat itu. Dan kalaupun dia didapati bahwa dia gagal gitu ya, kita bisa menerimanya dengan baik. Nah saudara, kita perlu jadi tempat di mana mereka rasa aman ketika gagal itu nggak masalah. Nah suatu hari ada satu tim saya kasih tanggung jawab dan dia lakukan kesalahan yang fatal. Fatal dan waktu kami evaluasi, dia dengan ketakutan dia datang sama saya, dia bilang sebenarnya saya minta maaf, saya salah dan akibatnya fatal. Karena fatal apa yang dia buat gitu. Saya minta maaf, saya mau mengundurkan diri, saya nggak mau buat lagi. Saya bilang enak aja ya. Setelah kepercayaan yang saya kasih, kamu buat salah, kamu mundurkan diri, enggak. Justru waktu kamu buat salah, kamu mau evaluasi, saya kasih kamu kesempatan lagi. Karena kamu sudah tahu salah di mana dan kamu tidak ulang lagi kesalahan yang sama. Saya bilang nih, saya kasih tanggung jawab lagi, saya percaya kamu pasti lebih baik. Dia kaget-kaget saudara, kenapa? Karena pun juga saya adalah hasil dari kepercayaan saudara. Leadership yang ada memberikan saya kesempatan, kepercayaan. Saudara bayangkan saya nggak punya banyak yang saya bisa buat. Tapi ketika saya dipercayakan, saya juga pernah buat salah. Dan ketika buat salah, kita maunya apa saudara kalau kita buat salah? Diterima ya, diampuni ya. Tentu kita harus tanggung jawab, tapi kita rasa aman di dalam sebuah gereja lokal. Ini saya buat, saya percayakan.
Saya percayakan mereka untuk mengambil keputusan sampai titik tertentu. Saya percayakan untuk project-project tertentu. Saya percayakan mereka untuk sebuah hal yang mereka bisa make decision dengan acuan yang kita berikan tentu saja. Yang sesuai dengan visi yang ada. Nah, setelah percayakan ialah saya mau tambah sedikit, dipercayakan dan juga di backup. Jadi kita leadership, kita backup. Jadi tim yang berbuat, kalau terjadi sesuatu ya kita backup mereka untuk bisa menutupi ataupun juga membantu bertanggung jawab bersama dengan apa yang dikerjakannya. Berikutnya, dikembangkan, saudara, dikembangkan. Nah, saya percaya bahwa practice make perfect, ya. Segala sesuatu yang kita terus akan kembangkan, kita latih terus-menerus, pasti akan jadi perfect. Nah, oleh karena itu, setiap tim kita perlu yang namanya kesempatan. Nah, kesempatan ini harus diberikan. Kepemimpinan harus memberikan kesempatan supaya dia bisa dikembangkan lebih baik lagi. Ya, nah, sebabnya selain daripada kepercayaan, kita juga buat evaluasi yang berkala, supaya evaluasi yang berkala kita bisa bangun sebuah budaya bahwa, oh ini yang kita harus tingkatkan, ini yang harus kita bisa kembangkan, oh area ini yang kemarin kita nggak lihat, tapi kita bisa buat ini menjadi lebih baik. Nah, dengan tim yang ada, saudara, saya punya banyak insight untuk kita bisa saling memberikan input, untuk kita bisa kembangkan bersama, saudara. Karena kita nggak berjalan sendiri, tapi saya didukung dengan teman-teman, dan akhirnya oh iya kita kurang sini, saya melihatnya ini, kita kurang ini, dan kita bisa kembangkan bersama-sama menjadi lebih baik. Nah saudara, nah setelah dikembangkan percayakan lagi hal yang lebih besar, percayakan lagi hal-hal yang lebih maksimal lagi. Saudara, dalam setiap tim project-project kami ini, saya suka rotasi, tim kepanitiaannya, rotasi. Kenapa? Saya mau memberikan kepercayaan untuk mereka bisa kembangkan lagi potensi mereka, kembangkan lagi apa yang dia punya supaya menjadi lebih maksimal lagi. Dan yang terakhir lagi nih, setelah dikembangkan adalah dimultiplikasikan. Nah, kenapa saudara? Pernah suatu waktu kami di Gilgal Youth, saya melayani di Youth, timnya Youth kan ya. Timnya Youth, tapi berjalan dengan waktu tim yang Youth itu menjadi nggak Youth lagi, ya kan? Bertambah usia, mereka akhirnya menikah, akhirnya mereka punya keluarga, akhirnya mereka sudah tidak bisa memberikan waktu memberikan perhatian mereka maksimal mereka dalam pelayanan yang ada, saya jadi kehilangan tim. Akhirnya apa? Saya berpikir, saya nggak bisa begini. Saya harus buat regenerasi sedini mungkin. Supaya apa? Setiap orang bisa memultiplikasikan kemampuannya, talentanya dia, supaya sewaktu-waktu kalau diperlukan, tim yang dibawanya bisa menolong untuk menggantikannya. Nah saudara, sehingga dalam setiap pertemuan-pertemuan kami sekarang ini, kami mulai libatkan lagi bukan hanya tim inti, tapi orang-orang lain yang kami lihat itu tuh, yang kami doakan, dimulai ditarik supaya mereka bisa lihat bagaimana kami bekerja, supaya mereka bisa tahu apa yang kami sedang kerjakan, supaya mereka menangkap isi hati kami, beban-beban kami untuk melayani generasi ini. Nah saudara, dimultiplikasikan. Nah ini yang kami buat sehingga kami coba terus dengan sengaja mempersiapkan tim yang lain supaya menolong untuk menjawab kebutuhan daripada pelayanan yang ada di tempat ini khususnya. Nah saudara, ini yang kami buat. Saya ulangi lagi supaya saudara bisa mencatat, dan setelah itu saya mau undang teman-teman saya, tim saya untuk duduk di depan dan kita bisa ngobrol sama mereka, tanya sama mereka. Mereka spesialis menjawab pertanyaan yang susah-susah, ya. Saya spesialis yang gampang, jadi jangan khawatir, mereka akan menjawab dengan baik. Pertama dimulai dari visi, karena visi inilah yang akan men-challenge mereka. Apakah kita berjalan di jalan yang sama apa enggak? Ini visi. Kalau mereka melihat visi kita besar dan visi ini suatu yang seru dan ini sesuai dengan apa yang mereka punya juga, pasti mereka akan bantu kita. Terus mulai melihat sekeliling dan doakan, ya, lihat sekeliling, ya, karena Tuhan selalu taruh orang-orang di sekeliling Anda dan mulai doakan mereka sebagai bagian dari tim kita. Mulai ajak minum kopi, ajak bangun hubungan, ajak ketemu, ajak ngobrol, dan mulai libatkan mereka. Dilatih, ya, mulai dilatih. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang dilatih pasti akan berkembang. Setelah itu dipercayakan, ya, dipercayakan, karena mereka butuh kesempatan lah untuk bisa dipercaya,
dan dikembangkan, yang terakhir adalah dimultiplikasikan. Kalau saudara ngikutin siklus ini, maka saudara akan punya tim untuk menolong saudara, untuk mempersiapkan tim selanjutnya di dalam pelayanan saudara. Mudah-mudahan bisa menolong saudara dan saya undang teman-teman saya. Saya akan perkenalan satu-satu. Oke, baris dulu, saya akan perkenalkan. Yuk semuanya ya boleh duduk. Saya akan, karena mereka yang menolong saya. Dan mereka lah yang menjembatani gap di mana supaya generasi bisa lebih relevan. Oke, saya kenalin dulu. Yang di sebelah kiri saya namanya Herman. Hai Herman. Ya, Herman adalah dia membantu kami di tim di Passion Worship. Ini adalah Vino. Dia membantu saya hampir di segala bidang. Ini adalah Tasya. Ini asli dokter. Asli dokter. Jadi certified, beneran. Dokter yang punya hati untuk generasi. Tasya menolong saya di bagian kreatif. Jadi hal-hal yang kreatif dia menolong saya. Ini Stephanie menolong saya untuk hal-hal desain karena generasi harus relevan. Dia menolong saya untuk hal-hal desain grafik. Ini Michael. Ini Michael menolong saya untuk urusan operation. Jadi misalnya kayak Asher. Terus dia juga menolong saya untuk hal website. Jadi karena dia sekolah IT dia menolong saya untuk itu. Ini Nasya. Nasya ini kembar ya, ini kembar. Ada 2 jadi ya. Dan dia adalah master interior dari Milan. Yang menolong saya untuk art decoration. Jadi kalau saudara lihat ini, buat ini, layoutnya gini, dia yang menolong saya ya. Dan ini Samuel. Ini Samuel menolong saya di pastoral. Jadi menolong untuk cell group dan lain-lain. Dan hampir juga menolong saya di berbagai hal. Dan yang terakhir adalah Erna, dia menolong saya juga di bagian Passion Worship. Gitu. Hai Erna. Oke, dari semua, tebak yang mana masih single? Nah. Yang mana? Michael emang muka single ya gitu. Oke, saya mau kasih tahu semuanya masih single kecuali si Samuel, dia rada genit jadi kawinnya agak muda ya. Si saya muda kawin, sisanya mereka masih single kecuali Herman ya. Herman sudah ada yang punya. Meskipun belum tahu kapan mau menikah ya. Oke, teman-teman boleh duduk. Ya, masih ada. Dan boleh kasih mic-nya juga kalau ada hal yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi. Udah ada mic-nya. Kalau saudara mau tanya, saudara boleh angkat tangan dan ada kru akan menolong. Nah, mungkin sambil menunggu, teman-teman tolong cerita. Coba cerita bagaimana keadaan kita. Mungkin kan teman-teman tim nih. Coba cerita kepada rekan-rekan di sini, bagaimana kalian bisa terlibat dalam pelayanan generasi ini, pelayanan next gen ini. Coba ceritain sedikit. Terserah, singkat-singkat aja. Mulai dari, ya Vino aja deh. Halo, nama saya Vino. Oh, tadi udah diperkenalkan ya, oke. Mungkin aku mau cerita, tadi Pastor Wan menyebutkan tentang bagaimana anak-anak muda diajak dan dilibatkan. Dan benar banget itu adalah hal yang sangat penting. Sebagai contoh misalkan seperti sekarang kita ada yang namanya Next Gen Conference atau tahun lalu kita punya namanya Gilgal Youth Festival. Setiap kali kita membuka rekrutmen untuk volunteers langsung ngantri di depan. Anak-anak muda memang demen banget yang namanya dilibatkan. Diajak buat melakukan sesuatu apalagi yang dampaknya positif, yang dampaknya baik. Nah satu hal tentang dilibatkan, saya melihat dari sebuah tim ini, dari tim Gilgal Youth ini, setiap kali kita mau melakukan sesuatu atau memulai hal yang baru atau apa, Pastor Awan selalu bertanya, kita mau buat apa? Buat saya ini hal mungkin orang lihat ini simple, tapi menurut saya ini sangat penting.
Kenapa? Saya pernah kerja di kantor, saya nggak pernah ditanya, "Eh, kita mau buat apa?" Selalu dibilang kita akan buat A, buat B, buat C, buat D. Seakan-akan pendapat dan ide saya mungkin tidak penting buat dia. Cuma di sini saya ditanya, kita mau buat apa? Yang namanya anak muda, begitu ditanya mau buat apa, langsung keluar A, B, C, D, E, F, G, banyak banget ide. Dan saat saya dilibatkan dan diajak dan ditanya, saya merasa dihargai. Nah mungkin makanya itu yang membuat saya terus terdorong dan antusias setiap kali kita mau melakukan sesuatu. Misalnya kita mau buat youth camp, kita mau buat youth festival, kita mau jangkau sekolah-sekolah, apapun di mana kita dilibatkan kita bisa antusias dan kita bisa excited. Gak sekedar kayak cuma diminta melakukan A, B, C, D, F, G, bukan to-do list, tapi kita benar-benar diajak duduk, apa yang ada di pikiran kalian gitu. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita lakukan buat generasi berikutnya, buat anak-anak muda. Kalau kita mau buat camp, mau bikin camp kayak apa, ide-ide saja, ide keluar gitu. Dan benar-benar saat ditanya seperti itu, saya pribadi pun merasa sangat berarti suara saya didengar nih, berarti ada orang yang bisa menghargai saya seperti ayat kesukaan saya 1 Timotius 4 ayat 12, jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu saya sangat senang banget. Dan saya lihat di sini ada tim-tim yang mungkin banyak orang yang lebih tua daripada saya, tapi saya nggak pernah dianggap remeh karena saya nggak pernah dianggap remeh karena saya muda. Tapi benar-benar kita dihargai dan diajak dan dilibatkan. Dan satu hal lagi yang saya bisa cerita mungkin salah satu yang tadi Pastor Rawan cerita yang tentang kesalahan yang fatal, salah satunya adalah saya. Saya pernah melakukan kesalahan yang fatal. Dan lucunya seperti yang Pastor Rawan cerita, setelah saya melakukan kesalahan yang fatal, tahu-tahu saya dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Dan saya kaget. Di mana-mana kalau saya melakukan kesalahan harusnya orang itu menjadi sedikit lebih tidak percaya sama saya biasanya, mungkin bukan di sini, di luar sana. Tapi justru it's okay, kesalahan, tapi malah dipercayakan sesuatu lagi dan diberikan input-input. Buat saya itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat baik, khususnya buat anak-anak muda, karena anak-anak muda ini perlu diterima. Mereka, bahkan banyak dari mereka merasa mereka nggak layak. Kalau misalnya mereka nggak ada yang mau menerima mereka, terus siapakah yang menerima mereka? Kalau mereka buat kesalahan, well it's okay, semua orang juga berbuat salah. Dan ya seperti itu, dan saya juga sangat merasa beruntung juga dan saya juga belajar sama tim saya sendiri, saat saya dipercayakan untuk memimpin, kalau memang rasanya beda, kalau sekarang gantian kursinya. Tadinya saya dipimpin dan sekarang kita memimpin orang, oh ternyata begini ya rasanya memimpin ya. Baru kita bisa, oh ya oke, berarti kita harus benar melibatkan dan mengajak dan menerima kesalahan. Tapi terlebih penting harus ada pertumbuhan setelah itu. Paling itu aja sih dari saya. Oke, thank you Vino. Oke, silakan. Apa mau lompat dulu ke cewek baru kita lengkap-lengkap? Ya, Tasya mungkin. Oke, hai aku Tasya. Hai Tasya. Jadi aku juga sama gitu ya, aku juga melalui proses yang tadi Ko Owen juga share gitu. Tapi yang buat aku yang paling ngena itu pas aku dipercaya. Jadi buat aku kepercayaan itu sesuatu yang mahal gitu teman-teman. Dan saat kita dikasih, buat itu aku jadi mau gak mau kapasitasku dan tabungnya aku jadi mau gak mau harus makin besar gitu. Karena kepercayaan yang dikasih. Gak cuma sekedar satu kali aku ingat dulu si Kowen tuh bilang kita tuh gak lagi sedang main gereja-gerejaan gitu. Jadi dia itu yang buat itu aku pegang sampai sekarang gitu. Dan itu jadi dia ajak kita buat lihat visi. Dia ajak kita buat lihat dia tuh mau kemana gitu. Jadi kita tuh beneran diajak dulu, diajak yang tadinya gak tahu apa-apa. Kayak aku mungkin bisa share dikit gitu, kalau misalnya backgroundku kan kedokteran gitu. Dulu aku orang yang berpikir bahwa, oh aku itu bukan orang kreatif gitu. Aku tuh bukan orang kreatif, bener-bener bukan orang kreatif gitu. Sampai satu kali aku diajak, dulu cuma berangkat dari suka foto. Cuma dari suka foto, terus diajak join gitu.
diajak kasih lihat cara kerja tim tuh kayak gimana sih gitu. Sampai dipercaya lama-lama, jadi I get the point bahwa kreatif itu bukan soal siapa orang kreatif gitu, tapi basicnya bahwa kita semua orang kreatif gitu. Dan aku dikasih lihat bahwa oh ternyata kalau mau tuh bisa gitu. Dan kita tuh aku diajak buat lihat apa yang tadinya aku nggak bisa lihat. Baik itu di dalam aku sendiri maupun di dalam tim yang ada gitu. Dan di dalam tim aku dilibatkan, jadinya aku ketemu banyak orang yang backgroundnya beda gitu dan cara kerjanya juga beda. Dari situ jadi belajar banyak, jadi kapasitasnya dibesarin gitu. Oke, thank you Tasya. Mungkin Herman boleh, silakan Man. Halo, saya Herman. Saya kalau di tim juga bisa dilihat kalau saya paling senior rasanya. Oh, setelah Cici Erna. Tapi yang aku belajar juga di sini setelah sekian lama juga melayani, selain dipercayakan karena semakin lama kita ada di dalam sebuah komunitas dan akhirnya kita dipercayakan untuk melayani, kita pasti akan punya sebuah tim. Dan aku merasa pada kita dilibatin waktu dulu zaman-zaman seumur Tasya juga mereka, saya senang banget. Maksudnya karena di rumah saya juga dari latar belakang yang gak dipercaya sama orang tua. Papa saya udah meninggal saat saya kelas 11, umur 11 tahun, terus itu masih SD kelas 5 kalau gak salah. Jadi aku gak tahu rasanya dipercaya gitu. Nah bisa dibilang Pastor Owen sebagai bapak rohani dia mempercayakan. Jadi buat saya hari itu ternyata saya masih bisa berguna buat generasi ini jelek-jelek gini gitu. Jadi akhirnya ayo kita fight. Kita sama-sama bangun dari yang datang kebaktian cuman 80 ya Pastor dulu. Sama-sama pelan-pelan ngerintis, tim PW cuman ada kayak 15 sampai 20 orang. Sekarang kita udah hampir 40-an sampai 50 dengan beragam-ragam. Dan akhirnya aku belajar sesuatu sih selain setelah kita dipercayakan, in my side orang-orang yang seumur kita nih kita harus belajar mulai juga mempercayakan generasi berikutnya. Dan ternyata pada saat kita ngelihat mereka sebagai emas kita perlakukan mereka. Tiba-tiba kita sebenarnya bukan sedang memperkenalkan mereka identitas yang baru. Tapi kita sedang mengembalikan mereka ke identitas yang sebenarnya teman-teman kita ini. Kalau memang mereka ini berharga, mereka ini punya potensi yang begitu luar biasa. Karena gak satu pun kita nih diciptakan kebetulan kan. Tuhan taruh sesuatu yang sangat unik. Nah begitupun tugas kita as a leader, as a team, kita nemuin potensi yang maksimal teman kita dan kita being supportive sama dia. Ayo kamu bisa. Ternyata pas kita rilis, banyak kreativitas yang wow, it's beyond our imagination. Why not kita sama-sama gitu. Jadi demikian aku belajar dipercayakan dan sekarang aku pun belajar mempercayakan. Karena kadang-kadang susah ya kalau kita udah biasa A, B, C, D mesti ikutin gini pasti jadinya ini gitu. Terus tiba-tiba ada tim yang baru terus dia punya cara yang lain. Kita akan kayaknya gimana kalau nanti gak ini ya, gimana ya kalau ntar gak berjalan. Ntar kalau transisinya gak mulus gimana ya, mulai kepikir tuh semuanya. Tapi benar seperti Vino dan juga Pastor Rowan tadi ada cerita, kita harus berikan yang namanya ruang kesalahan buat teman kita, buat tim kita, dan kita harus support mereka dan anggap mereka berharga. Dan kita akan lihat banyak generasi yang lebih baik akan datang buat generasi kita. Jadi selamat berjuang. Saya masih ingat Herman itu datang waktu dia masih SMA. Dan dia tertarik untuk main gitar ya Man ya. Nah suatu hari dia mau latihan gitar, saya ingat ketua sel yang ngajarin main gitar. Tapi lihat karena dia dilatih, dipercaya, dikembangkan, sekarang bukan cuma bisa main gitar. Tapi dia bisa ciptain lagu dan buat banyak hal yang kreatif, yang keren untuk pelayanan generasi ini. Ya kita beri tepuk tangan. Begitu, silakan. Ya, ini yang peserta, nih yang ini lucu. Stepim ini saya temukan dia. Tes. Saya pertama kali temukan dia. Aduh kok. Suatu hari dia datang ke gereja. Duduk di depan gereja sambil baca komik. Dek ngapain dek? Dek ngapain dek? Enggak. Belum, ternyata dia baru datang. Saya kenal, baru tahu namanya siapa. Yuk ikut yuk. Dan singkat cerita sampai dia sekarang ada terlibat penuh dalam pelayanan. Jadi
Jangan pernah estimate satu orang pun karena satu orang selalu bisa buat perubahan. Stephen, silakan. Oke, halo semuanya. Aku mau cerita. Jadi dulu itu aku pertama kali megang desain itu juga sebenarnya kayak iseng-iseng gitu kan, demen ngedit-ngedit. Terus tiba-tiba dikasih kepercayaan buat ya udah kamu pegang desain gitu. Tapi itu baru simple things yang which is nggak gede-gede banget. Tapi dari situ juga kalau aku lihat desain-desainnya kayak, aduh nih cupu banget gitu kan. Tapi udah dipercayain gitu dari cupu-cupu itu. Terus berlanjut ke sini kayak aku bersyukur gitu bisa dipercayain karena kepercayaan itu yang dorong aku juga gitu buat better lagi. Dan ngomongin soal dipercayakan kayak di tim multimedia kita gitu, surprisingly ketika kita percayain orang, kita akan lihat mereka itu wah mereka itu lebih eager daripada kita, mereka tuh lebih antusias daripada kita gitu, mereka yang lebih rela kayak capek-capean, begadangan nyari ini nyari itu, padahal mungkin kadang sepele kayak masang kabel atau mungkin kadang cuma setup komputer gitu, tapi mereka yang semangat sendiri kayak ini gue seneng banget nih bisa dilibatin gitu. Mereka tuh seneng gitu kalau bisa dilibatin karena mungkin mereka nggak pernah dilibatin sebelumnya atau mungkin karena mereka juga nggak pernah mereka tuh nggak tahu gitu kalau wah ternyata gue tuh bisa kayak gini ya gitu. Jadi kayak satu hal yang aku belajar itu kalau bisa dilibatin, bisa dipercayain ya itu sesuatu lah gitu, itu berharga banget. Jadi jangan salah gunain juga kepercayaan itu gitu. Dan menurut aku dari kepercayaan itu timbul jadi keluar semua potensi-potensi yang sebenarnya kita nggak tahu kita punya, yang mungkin nggak ada hubungan sama kita juga. Kita tahu, ternyata gue bisa nih kayak gini nih. Gue bisa juga ngerjain hal-hal ginian gitu. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebelumnya mungkin aku nggak tahu aku bisa, ternyata aku bisa gitu kok. Oke, thank you Stephen. Oke, Michael. Sambil kita menunggu kalau ada yang mau nanya, bisa juga, jadi kita bisa langsung nanya. Oh ada yang mau nanya, oke silakan dibantu mungkin kru. Ada yang mau nanya? Ya, boleh berdiri. Shalom, saya dari GBI Rahmat Immanuel. Saya mau tanya gini. Namanya siapa tadi? Paulus Juan. Paulus. Jadi saya mau tanya, terkadang kan nggak di setiap gereja ada anak muda yang memang mereka mau untuk dilibatin dalam pelayanan. Kita tanya, ayo kita pelayanan yuk. Dari mulai asyar atau kan, ayo kita coba main musik. Kadang mereka nggak mau. Dan bagaimana cara untuk bisa melibatkan mereka, kita bisa ngajak mereka untuk bisa gabung itu gimana? Tadi Paulus mau nanya ke? Siapa aja yang mau jawab? Siapa aja yang mau jawab? Oke. Jadi bagaimana caranya bisa mengajak mereka terlibat? Ya, saya percaya bahwa sekarang generasi sekarang mereka bukan cuma sekedar mau diajak, tapi mereka mau kenal siapa kita. Jadi sebelum kita mengajak mereka lebih jauh, kita perlu bangun hubungan. Sehingga mereka kenal siapa kita sebagai pemimpin dan mau dibawa kemana perjalanan ini. Ya, jadi mereka perlu mengenal siapa kita dengan lebih baik sehingga kita akan lebih mudah untuk mendapatkan isi hatinya. Mungkin dia bisa musik tapi belum tentu punya hati di musik. Itu sebabnya sebuah hubungan itu akan menggali lebih jauh. Apa benar nggak dia punya passionnya di situ, gitu. Ya, jadi Paulus bisa mulai dengan sebuah hubungan, bangun hubungan dulu dengan teman-teman yang lain dan mulai gali apa yang menjadi beban sesungguhnya, baru tawarkan visi itu kepada mereka dan ajak mereka terlibat lebih jauh dalam pelayanan ini. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, kira-kira ada yang mau tanya lagi? Oh, ada satu lagi, ada dua. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau nambahin, bisa kasih pandangan juga. Iya, tes ya. Shalom, saya dari GBI Taman Surya 2. Jadi saya mau bertanya. Namanya siapa tadi? Hosea. Hai Hosea. Hai. Ya, jadi di gereja kami mungkin jadi ingin bertanya aja cara
menanggulangi dan mencegah kembali bahwa mungkin di teman-teman kita ada yang excited untuk mendapatkan pelayanan. Lalu kita kasih kepercayaan. Nah terus akhirnya kita kasih kepercayaan dan dia menjalani dengan sepenuh hati. Tetapi setelah sudah melakukan pelayanan, makin kesini makin tidak sesuai nih visinya dengan visi gereja atau visi youth sendiri gitu. Jadi kita semua bergerak ke A, dia malah ke B gitu. Dan itu aja. Jadi pertanyaannya? Jadi pertanyaannya bagaimana caranya menghadapi orang bebal kayak gini gitu. Terima kasih. Bebal. Tadi saya udah bilang, saya sampaikan bahwa saya spesialis jawab yang gampang-gampang, kalau yang susah-susah mereka. Mungkin ada yang mau bantu jawab? Oke, Tasya silakan. Aku coba jawab dia. Kayaknya ini juga kenapa yang tadi aku bilang kita punya satu, bukan kebiasaan, tapi kita punya satu yang hampir selalu kita lakukan gitu. Kita doa bareng gitu. Jadi aku percaya kita tuh jadi tim bukan karena goalnya bukan event gitu, goalnya bukan sesuatu yang hype atau segala macam. Tapi kita karena satu tadi berangkat dari visi dan kita diajak buat lihat itu gitu ya. Jadi timnya salah satu cara buat kita suka bilang tutup celah atau rapetin barisan itu kita selalu ada doanya gitu. Doanya yang ya berdoa sama-sama. Di situ pertama bagi hati, di situ juga terjadi satu hati gitu, dimana di doa sendiri punya kuasa buat lembutin setiap hati gitu. Jadi dari situ biar pengertian itu datang sama mereka, selain kita bagi hati secara ngobrol, tapi juga di doa dan praise and worship sama-sama itu yang itu juga membangun tim itu supaya jadi kuat gitu sih. Oke, ada mau nambahin sisi kanan? Kalau aku boleh tambahin ya, karena kan itu memang bicara tentang soal pelayanan sangat kalau bisa dibilang sensitif sekali. Ada ya beberapa yang memang desire untuk itu, tapi kalau aku bisa bilang mungkin ada perlunya juga kita pastikan dulu apakah mereka satu visi nggak dengan kita. Sama kayak tadi Pastor Owen bilang. Caranya gimana? Kita tanamkan visi itu kepada mereka melalui komunitas yang ada. Mungkin dengan cell group, dengan kita nggak tahu sebutnya apa di gereja. Yang penting salah satu patokan kalau kita kasih mereka untuk bisa kesempatan melayani yaitu tertanam dulu di dalam family cell. Jadi kita bisa tahu background orangnya gimana, kita bisa tahu perkembangannya gimana, kita bisa monitor orangnya gimana. Dan juga kalau aku pribadi, kadang kalau anak selku dia tanya, kok aku mau banget ikut pelayanan, aku mau ikut pelayanan. Aku cuma tanya satu, motivasi kamu apa ikut pelayanan? Aku biar dapat gini kok, biar dapat gini, biar dapat gini. Kalau dari aku pribadi, aku langsung kasih tahu, kalau kamu mau pelayanan hanya karena motivasinya kamu mau dapat, lebih baik kamu jangan dulu. Kenapa? Karena ketika kamu nggak dapat apa yang kamu cari, kamu akan stop pelayanan, kamu akan mundur, bahkan kamu bisa jadi penyebar kepahitan bagi yang lain. Tapi yang namanya basic dari pelayanan ialah motivasinya satu, kita memberi. Kita nggak, ntar aku biar dapat gini kok, biar aku bisa begini, biar aku bisa dapat gini. Nah, kalau aku bisa kasih tips mungkin seperti itu, jadi semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Samuel, mudah-mudahan bisa menjawab. Saya lihat ada tadi satu lagi yang mau bertanya. Oh iya, silakan. Oke, shalom. Saya Randy dari GPIA Mahanaim Dadap. Hai Randy. Oke. Saya mau bertanya, kalau tadi yang didiskusikan itu bicara mengenai teknis bagaimana kita membangun sebuah tim, mengajak anak muda untuk datang ke gereja gitu ya. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana kita selaku youth leader, selaku gembalanya youth, bagaimana kita itu mendidik mereka, bagaimana mengajar mereka, membawa mereka itu lebih dekat kepada Tuhan. Jadi bukan secara teknis dalam ibadah atau event, tapi bagaimana pribadi mereka itu bertumbuh menjadi dewasa gitu. Dengan materi apa dan bagaimana sih caranya gitu untuk mendidik mereka secara universal, secara global gitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Randy. Itu akan dikupas tuntas mengenai apa yang ditanyakan di sesi besok. Jadi gereja kami percaya bahwa kita bukan event based church, atau bukan gereja karena event. Tapi kami lebih percaya yang namanya pemuritan. Nah, langkah-langkah untuk membangun pemuritan itu yang kita akan bahas di besok. Jadi pastikan Anda bisa datang dan hadir di sesi itu. Bagaimana kami membangun sebuah pemuritan. Kami menyadari bahwa event bukan yang terutama, tapi event merupakan sebuah momentum. Nah, untuk bisa menyiapkan momentum itu kami membuka banyak kesempatan bagi orang-orang muda untuk bisa terlibat dan bisa menjadi dimaksimalkan. Nah, anak muda suka dilibatkan, makanya kita tahu bahwa kita nggak bisa kerja sendiri dan kita perlu melibatkan lebih banyak. Sehingga kita membangun tim. Namun dengan membangun kerohanian itu adalah hal yang paling esensi. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut. Oh, ada satu lagi. Satu lagi. 2. Oke. Yes, silakan boleh dibantu. Ya, oke, Shalom. Nama saya Arif dari GBI Villa Taman Bandara. Hai Arif. Ya, hai. Jadi gini, Ko Owen, yang mau saya tanya sama teman-teman tim dari Gilgal. Kita tahu kita bisa bangun tim yang super, maksudnya seperti ini kompak itu memang bukan proses yang mudah satu. Yang jadi pertanyaan saya adalah gini, mungkin ini jadi kendala buat saya juga pribadi atau mungkin teman-teman gereja lain juga. Gimana caranya dari tim teman-teman Gilgal sendiri kalau ada konflik personal antara sesama tim. Karena jujur aja, maksudnya kalau untuk kayak konflik pelayanan, kita tinggal bilang kayak tadi gitu. Kalau emang hatinya belum pelayanan, ya udah, jangan dulu. Nah, tapi kalau masalah pribadi itu kayaknya rada-rada riskan gitu. Contoh kayak masalah cinta-cintaan, doyan sama gebetan yang sama gitu kan. Jadi hal seperti itu justru kayak kita nih pengen nih bangun super team, tapi mentoknya di situ gitu loh. Kadang konflik dari dalam. Jadi pertanyaan saya adalah itu, gimana caranya kayak mendamaikan atau mungkin punya tips khusus nggak kalau misalkan ternyata satu tim kita ribut gitu loh. Apalagi maksudnya yang kedua, kadang kan sampai ribut berkepanjangan akhirnya mundur. Itu secara nggak langsung bikin down teman-teman tim yang lain. Nah, gimana caranya supaya oke, hilang satu tapi kita tetap harus move nih, kita tetap harus jalan. Kayak tadi, thank you. Oke, pertanyaan sulit. Oke, teman-teman ada yang mau jawab? Oke, sambil mereka berpikir, tapi konflik adalah sesuatu yang kita harus hadapi. Karena konflik sangat mungkin bisa terjadi. Namun saya percaya bahwa terutama di kami membangun sebuah nilai yang namanya keluarga. Ya, hubungan di atas segalanya. Jadi kalau ada konflik, kami coba selesaikan dengan baik. Ya, karena sekali lagi konflik tidak terhindarkan. Sangat mungkin terjadi konflik. Tapi karena kita mencoba membangun sebuah atmosfer ialah value. Maksudnya value keluarga. Jadi kita coba untuk selesaikan secara keluarga. Bahkan Alkitab ajarkan 4 mata. Nah, pemimpin harus mengarahkan, ayo bicara 4 mata. Kalau ada hal, bicara 4 mata. Kalau nggak bisa 4 mata, panggil penengah. Betul ya? Firman Tuhan ajar begitu. Nah, kita sebagai pemimpin harus bisa mengakomodir. Supaya bisa membangun sebuah hubungan yang lebih baik. Dan saya percaya apalagi kalau hubungannya cinta-cintaan segala macam itu lebih kompleks. Lebih kompleks. Nah, namun seperti tadi Tasya sudah cerita, kami selalu yang kami buat ialah bukan cuma family, tapi kita bangun ialah kesehatian lewat apa? Lewat doa. Jadi kami nggak pernah lupa untuk berdoa. Walaupun nggak panjang, tapi kita cobain untuk berdoa, untuk worship sama-sama, untuk doa sama-sama. Supaya apa? Supaya kita lebih sehati. Dan saya percaya bahwa ketika kita lebih sehati, maka konflik itu akan turun dengan sendirinya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab. Saya mungkin ada teman-teman dari sisi kiri, sisi kanan saya yang mau menambahkan. Ada? Tasya? Ada? Oke, aku juga pernah konflik juga. Cuma ya kalau konflik, kalau kita salah ya kita minta maaf gitu. Aku juga belajar gitu secara kan pelayanan nih sama-sama satu kali waktu itu pernah kita mau youth, terus setiap sebelum youth kan kita ada doa bareng gitu ya. Terus sebelumnya nih mau pelayanan tapi lagi
lagi gesek gitu sama teman pelayanan. Teman pelayanan bukan berantem gimana, cuma selek dan hati kan gak enak gitu ya. Nah karena hati gak enak padahal aku tahu gitu, bukan aku yang salah nih. Terus tapi kan mau doa terus mau pelayanan gitu, hati gak enak. Jadi dari situ aku belajar gitu buat belajar minta maaf gitu. Meskipun kadang-kadang bukan kita yang salah. Tapi ini tips yang aku pakai gitu sehari-hari bahwa ya udah mau salah nggak salah yang penting respon. Jadi minta maaf aja karena balik lagi ke tadi lebih mahal hubungannya daripada salahnya gitu, lebih mahal hubungannya. That's why aku ngerti, oke kalau gitu aku minta maaf. Meskipun saat minta maaf rasanya tuh berat banget kayak itu harga diri udah dijatuhin di tanah gitu, tapi ya nggak apa-apa, maksudnya karena itu akunya juga jadi belajar dan kapasitas digedein lagi gitu. Oke. Teman-teman ada mau nambahin lagi? Oke, Michael silakan. Kalau ngomong soal konflik, aku pernah ada konflik gitu. Konflik mungkin nggak usah jauh-jauh, sama kita tim ini pun pernah ada konflik. Konfliknya itu beda pendapat, beda cara penyampaian, beda cara berpikir. Tapi kadang juga pernah waktu itu sampai aku ngajak ngomong gitu 4 mata, A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi semuanya diunek-unek dikeluarin gitu. Karena udah kesel semuanya dikeluarin. Tapi satu hal waktu aku hadapin konflik, satu hal yang ada di kepala aku adalah fokus. Fokus kita waktu pelayanan itu bukan bikin pelayanan doang, bikin youth service doang. Tapi fokusnya itu untuk memenangkan generasi. Fokusnya itu untuk melayani generasi. Kalau misalkan fokusnya itu ke sono, aku ngelihat masalahku, aku nggak fokus lagi, oh ini gua nggak dihargai nih, oh ini cara mikirnya gini, udah nggak fokusnya diri sendiri lagi, tapi udah fokusnya sesuatu yang lain. Jadi dengan mungkin konfliknya sama orang itu kita udah ngomong, orang itu bisa terima bisa enggak, tapi dari kitanya tuh kalau kita punya fokusnya itu bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan untuk generasi, untuk pelayanan, membangkitkan suatu generasi, pasti akan beda di situ. Oke, thank you Michael. Oke. Lanjut, ada yang tadi saya lihat ada yang bertanya, ya silakan mungkin dibantu dengan mic-nya, kru. Ya, Iya. Oh iya. Soalnya tadi yang saya lihat yang angkat tangan di depan, sorry. Oh, iya. Hai, nama saya Andre Kristanto dari GBI Kemang Pratama Bekasi. Hai Andre. Ya, saya punya saya punya 2 pertanyaan. Pertama, saya pernah sebelum cerita dulu, saya itu pernah menjadi ketua event suatu event di gereja. Nah, dari tim ini saya menyadari itu nggak solid gitu. Satu tim kan kalau kita dari tadi ngomonginnya suatu tim itu harus solid gitu kan. Nah, saya menyadari tim ini nggak solid dan saya sebagai Superman itu istilahnya mengerjakan sesuatu sendiri. Nah, saya setuju banget statement kita harus membangun tim yang solid dan kita harus bangun hubungan dulu dengan orang itu. Nah, sedangkan kalau kita belum punya hubungan dengan orang itu, tapi kita butuh kemampuan dia gitu untuk sebagai suatu event gitu kan. Misalnya saya nggak bisa editing video, saya butuh orang yang bisa editing video gitu kan. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu, bagaimana sih kita ngilangin gap gitu, kita ngilangin gap perbedaan yang kita miliki gitu antara seorang dengan seorang yang lain. Ini contoh tadi itu mungkin dalam event doang, tapi saya mau nanya dalam segala departemen. Contohnya departemen komsel kah, departemen musik atau apapun itu yang ada di gereja. Mungkin teman-teman di sini pernah ngalamin juga dari Gilgal, kalian punya gap di antara anggota, antara tim yang kalian hadapin. Bagaimana sih kalian nyelesain gap itu gitu. Entah itu gap dari gaya hidup kalian yang berbeda. Kalian ada yang suka ini tapi kalian gak suka ini. Kalian ada yang sukanya A tapi yang satu gak suka A gitu. Bagaimana sih kalian ngilangin gap itu. Terus yang kedua pertanyaannya, bagaimana sih cara teman-teman dari GBI Gilgal untuk merubah mindset yang tadinya event church yang berbasis pada event ke pemuridan gitu. Karena menurut saya tadi itu masih nyambung ke pertanyaan pertama. Kalau kita nggak punya visi, kita mau pemuridan, kita larinya, oh kita harus bikin event terus. Nah kita bagaimana sih merubah mindset yang seperti itu?
Nah itu aja sih, terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman bisa bantu saya jawab. Tapi saya mau jawab dulu yang kedua. Kami menyadari bahwa ketika kami melakukan event demi event, emang sih suatu yang kreatif keluar, terus juga orang-orang datang. Tapi kami setelah kami evaluasi ternyata dari effort yang kami keluarkan dari semua daya upaya yang kami keluarkan tidak sebanding. Karena jiwa-jiwa bukanlah akhirnya menetap dan akhirnya bisa dimuridkan, tapi mereka bisa keluar lagi di pintu belakang. Dan kami menemukan bahwa yang lebih baik setelah itu adalah bagaimana memuridkan mereka. Sehingga kami tahu bahwa ini yang menjadi kuncinya. Ketika kami mempersiapkan orang untuk dimuridkan, maka mereka akan bisa dimaksimalkan menjadi serupa Kristus, itu goalnya. Sehingga kami berubah shifting bahwa ini yang Tuhan mau, menjadikan semua orang itu menjadi murid. Ini goalnya. Dan itu yang kami buat, dan kami berubah ini juga perlu waktu, tidak sekejap, kami perlu waktu, dan ini yang kami lakukan dari waktu ke waktu, dan kami menemukan ini yang efektif. Sehingga ketika kami ada event, dari tim-tim pemuritan ini, hasil yang kami muridkan, ini yang menolong kami untuk menjadi tim yang solid. Karena mereka sudah ada dalam sebuah komunitas di mana mereka punya hubungan dan mereka merasa bahwa mereka di keluarga di tempat ini. Itu. Yang untuk pertanyaan pertama, teman-teman ada yang mau jawab? Kiri kanan? Nasya, silakan. Untuk yang pertama mungkin aku bisa bantu jawab kayak gini kali ya. Kalau gap, I think semua orang pasti semua orang pasti punya gap dari cara, apalagi dari gaya bahasa, cara ngomong yang tadi disebutin sebagian mungkin of course pasti ada gap karena kita kan pelayanannya sama orang. Terus tapi lebih dari itu kita yang seperti tadi teman-teman udah mention juga, kita ada yang namanya family cell. Jadi untuk seseorang, kalau di kita mungkin seseorang untuk terlibat dalam sesuatu pelayanan ada little steps-nya dulu yang mereka mesti kita tahu hatinya dulu mungkin kurang lebih, dan baru kualitas secara ability. Kalau untuk tadi kan sempat mention kalau kita perlu skill dia untuk video editing gimana, tapi kita kayak ada rasa gap gitu. Nah, kalau di kita kayaknya yang kita alami tetap pasti ada orang-orang seperti itu yang kita rasa what if kayak ada dia di tim kayaknya keren banget nih gitu. Tapi tetap aja kayaknya kalau hatinya nggak nyambung dan belum dapat visinya, kayaknya biasanya kita nggak we are not going there gitu. Kayaknya oke, mungkin kita beda jalannya nih. Tapi makanya tadi kita bangun hubungan. Dari bangun hubungan biasanya kita dapat hatinya, dan dari hatinya kita bisa jalan sama-sama. Kayaknya gitu kali ya. Oke. Saya tambahin sedikit bahwa tugas kita sebagai pemimpin ialah menyatukan. Karena setiap anggota kita punya beban yang berbeda, mungkin cara pandang berbeda, kesukaan yang berbeda. Tapi kemampuan pemimpin menyatukan seluruh anggota, di situ seninya. Sebagai orang pemimpin harus menjadi bapak bagi anggotanya sehingga dia tahu bahwa dia bisa diterima dan bisa mengarahkan setiap anggotanya kepada tujuan utamanya, kepada visi yang terutama. Dan saya percaya bahwa ketika kepemimpinan mempunyai sebuah hati seperti itu akan lebih mempermudah sehingga timnya akan menjadi lebih kompak dan lebih solid. Dan berikan waktu untuk bangun hubungan, pergi sama-sama. Kami coba terus untuk buat yang namanya outing bersama tim. Nah tim, kayak bulan lalu atau 2 bulan lalu ya kita pergi? Bulan apa ya? 2 bulan yang lalu saya bawa semua tim leadership saya untuk kita pergi outing keluar kota. Ngapain? Jalan sama-sama aja, jalan sama-sama, kita doa, kita makan sama-sama, ketawa-tawa, kita doa lagi, dan udah 2 hari 1 malam. Tapi begitu ditanya feedbacknya gimana, apa yang kamu rasakan? Aduh enak, seneng, hubungan terbangun, rohani disegarkan. Karena ada sebuah tindakan yang sangat disengaja itu untuk kita bisa bikin bonding sama-sama, outing bersama di antara tim yang ada. Dan itu jawaban dari saya. Ada lagi saya lihat ada satu wanita yang mau nanya di depan tadi. Tadi mic-nya ada bisa berikan? Ini yang di depan saya tadi. Kalau nggak salah, iya sebetulnya.
Cek. Shalom. Halo. Saya Sarah dari GBI BSB Semarang. Hai Sarah. Iya, jadi kurang lebih pertanyaan saya ke teman-teman semua sama kayak yang udah ditanyain teman-teman. Tadi kan ada yang tanya soal gap-gapan, ada juga yang tanya soal konflik satu dengan yang lain di anggota youth tersebut. Nah kebetulan di gereja kami itu kita nggak punya namanya youth pastor. Jadi benar-benar dari gembala diturunkan langsung ke koordinator youth. Seperti itu. Dan di gereja kami ada yang namanya komsel youth ya kan. Komsel youth yang dibagi jadi dua yaitu komsel Yusuf dan komsel Daud. Nah semenjak ada dua komsel ini itu malah bikin apa ya gap antara dua komsel tersebut. Sehingga kepentingan yang lebih besar di youth ini itu dilupakan dengan adanya dua komsel ini. Jadi sekarang komsel Daud udah nggak ada, sudah melebur karena kami pikir mereka pikir komsel ini nggak terlalu efektif untuk ada karena gap-gapan itu tadi sehingga salah satu komsel meleburkan diri sehingga masih satu ada komsel lagi yaitu komsel Yusuf dan di mana sekarang posisinya komsel Yusuf ini ada seorang pemimpin di situ yaitu ketua komselnya dan permasalahannya adalah komsel ini sekarang posisinya lebih kuat dibandingkan komunitas yang lebih besar ini. Sehingga anak-anak yang di komsel Yusuf ini mereka lebih fokus di komselnya daripada di youth-nya. Sehingga itu malah bikin kayak konflik cara tim, gap itu tadi. Nah ketika itu terjadi kepentingan yang youth tadi malah kayak nggak dipeduliin gitu loh. Mereka lebih asik di komsel kayak gitu. Sementara pemimpin di youth dan pemimpin di komsel itu malah kayak saling ya itu tadi karena ada konflik pribadi itu tadi awalnya. Sehingga pemimpin di komsel terkesan malah kayak menjatuhkan pemimpinnya di youth. Sehingga jadi perpecahan gitu. Ketika kami mau berusaha untuk menyatukan itu jadi sangat sulit karena ada dua pemimpin di sini, terkesannya seperti itu. Nah, gimana menurut teman-teman semua di sini untuk menghadapi situasi seperti itu? Bahkan ketika kami sudah mencoba untuk bikin event sekalipun, untuk menimbulkan rasa kerjasama kesatuan itu tadi, ternyata sama aja gitu loh. Setelah event pun cuman euforia sesaat aja dan kita merasa gap itu masih ada gitu. Dan itu sampai sekarang masih jadi problem di youth kami seperti itu. Makasih. Curhatnya udah enak. Semua. Thank you. Udah lega sekarang. Udah lega ya. Iya. Yang perlu diperhatikan adalah struktur. Tadi Pastor John bilang struktur adalah backbone. Nah saya belum jelas apakah strukturnya itu seperti apa. Karena kalau dia adalah seorang koordinator, apakah cell group dibawa under authority daripada dia. Nah kalau dia dibawa authority daripada koordinatornya perlu mengambil tanggung jawabnya dia untuk bisa meluruskan jalan yang ada supaya bisa lebih sehati. Kata kuncinya adalah perlu waktu dan doa. Ya, perlu waktu doa bersama lebih banyak. Dan mudah-mudahan curhatnya bisa terobati dengan baik dan bisa lega ya. Oke, ada lagi? Oke, siap di belakang, silakan. Ya, saya dari IWTC Serpong. Nama saya Cynthia. Saya cuma mau tanya. Hai Cynthia. Oh ya, oke. Saya cuma mau tanya, kualifikasi untuk jadi pelayan di youth itu apa? Yang pertama itu. Yang kedua, kegiatan wajib apa yang harus diikuti untuk pelayan-pelayan di youth? Dah itu aja. Thank you. Oke, teman-teman ada yang mau bantu saya jawab? Siapa? Sam? Jawab Sam. Silakan. Kegiatan wajib ialah puasa Senin Kemis. Enggak bercanda. Silakan. Oke, kalau aku bisa bantu jawab, untuk kualifikasi mereka bisa melayani di gereja ialah pertama ya tadi aku bilang kita harus sevisi dengan cara mereka harus tertanam dulu di dalam cell group. Menjadi bagian dari keluarga gereja ini. Karena kalau bukan, karena gini kan ada yang memang ke gereja mereka pengunjung, mereka yang datang yang gak jelas, ada yang
tapi kita pilih yang sudah tertanam. Kita lihat yang sudah tertanam dan memang benar-benar kita monitor terus dan juga kita discuss dengan ketuanya, dengan pembimbingnya atau mentornya, bagaimana orang ini kriterianya mungkin dari segi tanggung jawab, dari segi komitmen dan sebagainya. Lalu kita latih dia seperti yang tadi Pastor Owen bilang, kita latih, kita libatkan dia, kita mulai ajak libatkan. Tetapi bukan langsung, oh kamu langsung pegang tanggung jawab sesuatu hal yang sangat besar, tidak. Tapi kita mulai pelan-pelan libatkan dia sampai kita sambil kita monitor bagaimana kinerjanya, maksudnya dari pelayanannya bagaimana mereka bisa perform dan juga komitmennya kita lihat. Karena memang yang namanya pelayanan biasanya kalau anak-anak muda itu on fire-nya di awal. Begitu mereka stuck di dalam rutinitas, begitu mereka mengalami masalah, begitu mereka mengalami konflik, mereka clueless dan mereka langsung oke lah gue fade up, gue mundur aja, mendingan gue nggak pelayanan lagi gitu. Nah makanya kita butuh yang namanya di mentor supaya tempat mereka dibimbing saat mereka hadapi kesulitan atau tantangan seperti itu dalam pelayanan, mereka masih bisa dibimbing dan dimentor. Nah itu satu, dan juga untuk kalau tadi pertanyaan yang kegiatan-kegiatannya, kalau di kita standarnya ialah mereka yang tadi pertama harus join dalam cell group, yang kedua ialah mereka harus ikuti satu momen di mana namanya kita New Life, mungkin teman-teman mungkin pernah dengar juga, sama seperti seminar hidup baru, mereka harus lahir baru terlebih dahulu, mereka harus mengerti terima Yesus Kristus dalam hidup mereka, dan ada kelas. Dari kalau di kita ada kelas pemuritan, namanya kelas kalau di kita grow, di situ kita ajarkan hal-hal basic tentang kehidupan Kristen, dan dari situ kita juga ajarkan mereka seperti bagaimana berdoa, bagaimana pujian penyembahan, kenapa harus mereka lakukan itu. Jadi mereka tahu why-nya dulu. Kalau mereka belum tahu why-nya, kadang mereka cuma lihat orang pelayanan di depan, oh keren, and then gue mau kayak gitu. Nah kita mau hindari hal seperti itu. Jadi dan juga satu mereka harus sudah dibaptis. Itu aja yang dari aku mungkin. Esther mau nambahin? Iya, untuk kita punya sebuah standar yang sama baik di pelayanan youth, pelayanan anak, pelayanan di ibadah umum. Setiap orang yang mau ngambil bagian untuk melayani, mereka harus mendapatkan rekomendasi daripada si ketua sel. Jadi ketua sel itu bisa memberikan rekomendasi apakah pertumbuhan rohani seseorang ini sudah baik belum, sudah bertumbuh belum, sudah lahir baru belum. Dan biasanya dibutuhkan waktu 3-6 bulan baru ketua sel bisa memberikan rekomendasi untuk seorang boleh nggak dia untuk melayani. Tentu saja orang yang bersangkutan harus mengikuti standar yang tadi sudah diberikan sama Samuel. Namun kalau bersifatnya pelayanan tertentu perlu ada audisinya. Ya. Perlu ada audisinya, misalnya di pelayanan praise and worship itu perlu ada audisinya. Hati saja nggak cukup, ya. Kalau dia punya hati tapi suara nggak mendukung, mungkin di pelayanan lain yang lebih baik, ya. Nah, ada bagian-bagian yang kita akan audisi dan setelah audisi baru ditentukan apakah boleh mengambil bagian dalam pelayanan atau tidak. Kurang lebih seperti itu, ya. Oke, kalau ada satu pertanyaan terakhir karena waktu tinggal 5 menit, ada pertanyaan terakhir, yes silakan. Ya, siapa duluan? Ada 3, ya, 1 deh. Hai, nama gue Albert dari GBI Rayon 8. Albert. Ya, pertanyaannya sederhana sih. Intinya tuh saya pengen nanya, terutama kan melanjutkan apa yang kakak ngomong soal steps untuk bisa jadi volunteers kan ya. Nah, saya tuh pengen nanya begini. Pernah nggak dari tim kakak mengalami kekurangan SDM, terutama untuk visinya Gilgal yang gede kan, untuk bikin event yang banyak dan skala besar. Pernah nggak ketemu momen, atau bahkan mungkin sekarang ada di momen kurang SDM? Dan kalau tidak, nah itu gimana sih bisa punya segitu banyaknya tim di, ya gitu. Terima kasih. Sampai hari ini kami terus punya problem yang sama. Karena kami juga belum kebanyakan tim, tapi kami kurang. Kami butuh. Dengan pertumbuhan jemaat yang ada, dengan tim yang ada, pertumbuhannya tidak berjalan dengan seimbang. Sehingga kami juga punya problem ini, tapi kami sebut ini problem yang positif. Ialah kami kekurangan di mentor-mentor, itu ketua-ketua kelompok, ketua sel. Kami kekurangan. Karena kami fokusnya di dalam pemuritan. Jadi paling penting buat kami adalah bagaimana kami develop leader.
membangun pemimpin-pemimpin yang siap untuk memimpin orang-orang di bawah mereka. Karena untuk mencetak seorang pemimpin itu perlu waktu, perlu ada diskusi panjang, konseling dan lain-lain, dan itu nggak bisa dipaksakan. Dan ini yang kami sekarang punya kesulitan. Saat ini kami punya kurang lebih ada 50 mentor atau 50 ketua sel khusus di youth. Dan kami masih kekurangan untuk itu dan kami sedang kerjakan. Jadi kami sedang buat hal-hal lain untuk kami bisa lebih banyak memperhatikan next generation atau orang-orang yang kami siapkan untuk dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin, mentor-mentor yang akan memimpin anak-anak lainnya. Jadi kami juga masih punya kesulitan itu. Dan beberapa teman-teman juga mereka pasti ada, ya kalau ditanya apakah ada, ada. Dan kita sedang mengerjakan ini. Nah, kita sekarang lagi lihat-lihat, kita lagi doa-doa, kita lagi cari-cari siapa yang bisa kita jorokin bersama gitu ya. Ya, kita lagi lihat dan ini kami sedang kerjakan dan kalau saudara punya berarti saudara bertumbuh berarti. Ya. Kalau saudara punya problem ini berarti saudara bertumbuh. Ya, kita perlu bangun sama-sama dan kita berbagi beban bersama lah paling enggak. Gitu. Oke, saya rasa waktu sudah tidak memungkinkan dan sekali lagi terima kasih untuk ini kesempatannya kita bisa diskusi sama teman-teman di depan sana. Dan karena Erna belum ngomong, saya cuma memperkenalkan Erna masih single. Dia main keyboardnya bagus, dia seorang guru musik yang hebat. Ya. Jadi kalau ada, ya gitu. Mudah-mudahan sharing kami bisa menolong saudara untuk bisa membangun sebuah tim yang lebih baik. Dan saya percaya ketika saudara membangun tim, maka saudara akan lebih memudahkan saudara mencapai, memenangkan generasi ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin.